Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Juni ini tema besar kita adalah menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Saya membagi ada bagian yang berkenaan tentang urusan pribadi kita, tetapi ada bagian di mana kita berurusan keluarga kita menjadi bait Roh Kudus yang ada. Nah, saya membagi umum 1 berbicara dengan judul menipu diri sendiri, umum 2 dengan tema kebetulan. Nah, umum 3 ini kita akan membahas dengan tema terjebak. Umum 4 dan 5 secara khusus kita akan masuk mulai tentang pembahasan tentang pernikahan. Di sini ada juga, tetapi di umum 3 ini kita akan ambil prinsip-prinsipnya. Oke, kalau Anda suka mencatat khotbah, tema terjebak ini menjadi tema yang muncul dengan sebuah kisah yang saya ingin bagikan kepada Anda. Tahun 1958, ada seorang berkebangsaan Iran yang bernama Mehran Karemi Naseri. Dia meninggalkan negaranya untuk mengungsi ke Eropa. Dia berencana untuk menetap di Inggris. Tapi dari tempat dia menerima status sebagai pengungsi di Belgia, lalu terbang menuju kota-kota yang akhirnya berakhir di Inggris, sayangnya dia itu mengalami bencana. Tasnya dicuri orang, sehingga meskipun sudah terbang sampai di tempat tujuan tak bisa keluar bandara, harus dideportasi ke tempat penerbangan asal. Di tempat penerbangan asal tak bisa dibiarkan keluar bandara karena tak ada paspor, sudah dicuri orang. Singkat cerita, akhirnya dia terpaksa terjebak di bandara tersebut, bukan untuk seminggu 2 minggu, bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi total 18 tahun. Dan dia terpaksa harus dilarikan keluar dari bandara setelah 18 tahun, bukan karena identitasnya terkuak, namun karena terima serangan jantung dan peralatan medis di bandara tak memadai untuk menolongnya. Barulah kesempatan dikeluarkan dari bandara. Dari tahun 1988, tahun 2006 dia dikeluarkan karena penyakit jantung tersebut, serangan jantung tersebut. 18 tahun. Dokter bandara berkata, ini orang kasihan sekali. Meskipun dia ini tidak di penjara jeruji besi, bandara ini jadi penjara bagi dirinya. Secara fisik dia masih bisa keliaran, tapi mentalnya sudah mulai kena karena terjebak. Karena itu dokter bandara berkata orang ini seperti fosil yang ada di tempat ini. Fosil bandara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita terjebak hingga akhir hayat namun tetap bernyawa, sangat mungkin dialami bukan hanya oleh orang ini, tapi oleh kita pula. Kita masih bisa beraktivitas, tetapi secara perlahan mental kita diremukkan dari dalam. Ibarat fosil bandara, bandara kita mungkin bukan tempat, lokasi, tapi mungkin itu pernikahan yang toksik. Pernikahan yang menurut Anda tak mungkin lagi bisa dipertahankan, tapi tak mungkin diceraikan. Mungkin itu lingkungan tempat Anda kerja, Anda butuh mendapat penghasilan, tapi lingkungannya tak mensupport karena semuanya toksik pula. Mungkin itu berbicara tentang lingkungan pertemanan Anda. Anda punya kawan hanya orang-orang itu, melepaskan mereka Anda tak punya keberanian. Jadi tetap ada di lingkungan yang ada meskipun mereka merusak. Hal-hal eksternal tersebut bisa menjadi bandaranya. Meskipun Anda beraktivitas, tapi Anda remuk dari dalam. Mungkin yang lain bandaranya bukan berupa hal eksternal, tapi memang dari dalam diri Anda punya rasa bersalah yang begitu menguasai, bahkan Anda sendiri tak bisa mengampuni diri Anda. Atau berupa penyesalan yang begitu besar dan tak kunjung berdamai dengannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan untuk bebas ada, tapi setiap upaya yang Anda lakukan ternyata tidak membuat Anda berhasil meninggalkan bandara tersebut. Anda jadi fosil lama-lama. Ya sudahlah, memang nasibku begini. Ya sudah. Bapak Ibu, kalau Anda berakhir dengan statement itu, bagaimana Allah bisa mengurapimu? Hari ini Anda berada di tempat yang tepat. Buka hatimu supaya melalui kebenaran firman Tuhan engkau dituntunnya.
Dari tak punya harap bisa melihat terang itu datang. Karena dalam kehidupan kita yang terbatas, kita masih percaya ada Tuhan kan? Buktinya kita beribadah. Izinkan percaya itu sampai bukan hanya di hati, tapi real secara fisik dalam kehidupan ini. Perubahan hati, perubahan hidup itu terjadi. Dan berbicara tentang terjebak ini, ada satu kisah yang kita akan petik, kita akan ambil. Memang ini berbicara tentang pernikahan, tapi prinsipnya juga sama, kita bisa terapkan supaya kita tidak lagi jadi fosil, tapi bisa berkemenangan dari keadaan yang mendera. Kita akan belajar dari kisah 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Anda. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon. Di mana saudara? Di Maon. Maon itu nama tempat. Yang mempunyai perusahaan di Karmel. Katakan Karmel. Maon dan Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, katakan Nabal. Dan nama istrinya Abigail, katakan Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, dalam versi firman Allah yang hidup, ayat yang ketiga ini dikatakan nama orang itu Nabal. Istrinya seorang wanita yang cantik dan sangat cerdas, namanya Abigail. Nabal itu keturunan Kaleb. Wataknya kasar, keras kepala, dan kelakuannya buruk. Kalau orang ini nggak punya kekuatan, keuangannya nggak ada, ya sudah, dia bisa dihabisi. Tapi ini orang yang moralnya ancur-ancuran, punya kekuatan, keuangan yang begitu rupa. Menarik sekali kalau kita bermula melihat ada Nabal dan Abigail. Kita mulai dari Nabal. Nabal itu adalah sebuah nama yang berarti bebal atau bodoh. Kita tidak tahu mengapa mamanya memberi nama bebal atau bodoh. Di Alkitab kita bisa menemukan anak yang sejak kecil terima perkataan buruk dari mamanya. Tapi alasannya jelas. Contohnya Yabes. Yabes, kesakitan. Mamanya memberi nama demikian karena waktu melahirkan sakit sekali. Di luar dari sakit yang umumnya. Jadi dia berkata, Yabes ini anak. Yabes. Jadi ada backgroundnya, lalu pemberian nama. Nah, mamanya Nabal itu belum ketemu Nabal kan. Tapi begitu lahir sudah dikutuki. Kamu nih bebal. Kamu nih bodoh. Kasihan Nabal saudara. Tapi masalahnya adalah ada dua tipe orang yang kita temukan. Satu dan kedua sama-sama punya latar belakang yang membuat mereka punya kutukan dalam perjalanan kehidupan. Yang satu bisa mematahkannya. Sehingga kutuk itu bisa menjadi berkat. Yang satu justru menggenapinya. Jadi kasihan sekali Nabal ini. Masalah lebih jauh adalah kita bisa melihat tentang Nabal, dia itu keturunan Kaleb. Kaleb yang dimaksud adalah Kaleb yang memiliki rekan namanya Yosua. 2 orang yang masuk tanah Kanaan setelah mereka meninggalkan Mesir. Secara kekayaan, Kaleb itu menurunkan warisan dan diterima oleh Nabal. Tetapi secara akhlak ternyata tidak turun kepada keturunan ini. Jadi kalau kita melihat catatan sejarah tentang Nabal, banyak catatan tentang dia itu memang sinis orangnya. Orangnya wajahnya masam, suka gertak, wataknya kasar, keras kepala. Dan memang orang ini dihormati karena punya uang, punya kekuatan, punya power. Orang yang seperti ini nikah dengan wanita yang bernama Abigail. Yang Nabal dibenci dan ditolak oleh orang tuanya. Bahkan begitu lahir dikasih nama kamu ini bodoh, bebal. Abigail bertolak belakang sekali. Karena nama Abigail itu berarti sukacita ayahnya.
Dengan kata lain, kelahirannya dinanti. Yang satu ditolak, yang satu dinanti. Yang satu dibenci, yang satu dicinta dan dekat dengan orang tua. Dari situ kita bisa melihat bahwa pernikahan yang terjadi bukan pernikahan yang gampang. Kita tidak pernah tahu karena Alkitab tak pernah mencatat alasan yang menyebabkan pernikahan itu ada. Kita nggak pernah tahu kenapa mereka menikah. Tapi yang pasti Alkitab mencatat bahwa mereka menikah sampai maut memisahkan. Bukan karena sakit, bukan karena tua, tetapi karena Tuhan mendatangkan konsekuensi akibat kejahatan Nabal. Menikah sampai maut memisahkan. Tapi bukan karena tua, bukan karena sakit, bukan karena yang lain, karena dihukum Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana hidup seorang Nabal dijalani dari kecil sampai besar. Itu bukan dengan mudah. Tapi Tuhan itu adil. Kalau dia memberi konsekuensi setimpal dengan kematian, beliau tahu bahwa ini berarti orang sudah mendapat begitu banyak kesempatan tapi diabaikan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari situasi yang ada, kita bersyukur bahwa dalam kehidupan yang kita bisa baca dari orang-orang tersebut, Abigail ini tentu punya alasan masuk dalam pernikahan yang entah dia ingin, entah dia tidak ingin. Tapi masakan sih gak bisa kecewa. Masakan gak bisa terluka. Masakan gak bisa sakit hati. Punya suami seperti itu, gak bisa sakit hati ke Tuhan. Gak bisa sakit hati, ini Kaleb gimana sih? Jadi orang nenek moyang gak menurutkan akhlak, gak mengajari keturunannya. Lepas dari semua perkiraan ini, satu hal yang saya yakini, apa yang dituliskan Alkitab dan sikap-sikap yang dia lakukan membuat kita sadar bahwa orang ini menjadi orang yang bisa melewati setiap pergumulan hati dan ujungnya menang dengan melepaskan pengampunan. Nah, dari hubungan mereka, saya mau menyampaikan ada 3 hal untuk kita bisa keluar dari jebakan. Supaya hidup kita tidak jadi fosil di bandara, tapi jadi orang yang bisa keluar dari bandara bukan karena sakit jantung, tapi karena kita keluar dengan paspor baru, ciptaan baru. Bisa tengok kanan kiri dan katakan kamu ciptaan baru dalam Tuhan. Yang pertama saudara, untuk keluar dari jebakan kita perlu menerima kenyataan ada orang-orang yang tidak mau berubah. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Mungkinkah itu Anda? Mungkinkah itu lingkungan Anda? Bisa tidak berubah. Mengapa orang itu tidak berubah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena bagi beberapa orang berubah itu tabu. Itu memalukan. Perubahan itu memalukan. 23 April tahun 1985 ada sebuah perusahaan minuman soda meluncurkan produk barunya. Tentu melihat produk lama berhasil, sebelum produk baru diluncurkan sudah dites ombak dulu. Dan hasilnya memuaskan. Tapi pada waktu produk baru diluncurkan di masyarakat, ternyata yang memuaskan nggak dihasilkan, nggak diterima. Justru komplain dari masyarakat itu begitu rupa dan banyak sekali. Bukan 1-2 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang yang komplain, bukan 1000 orang yang komplain, saudara. Ini bayangin, ini orang komplain ya saudara. Yang komplain dicatat oleh mereka 400.000 orang. Komplain untuk produk barunya. Dan komplainnya itu bukan tidak terima, kenapa produk barunya membuat saya sakit dan lain sebagainya. Bukan. Mereka komplain dengan sebuah kesedihan. Kok keluar produk baru? Bahkan riset dari psikolog perusahaan itu mendapati orang yang komplain-komplain ini sampai nangis. Dan tingkat sedihnya karena keluar produk baru ibarat orang itu kehilangan orang yang dicinta oleh karena kematian. Anda bisa bayangkan. Begitu banyak orang yang bersedih karena produk baru diluncurkan, sedihnya seperti kehilangan orang karena kematian. Karena begitu rupa maka perusahaan memandang ini urgent. Ini harus segera disikapi.
Lalu mereka mengambil keputusan untuk meluncurkan kembali produk lama dengan ditambah seri di depannya, kata klasik. Seri klasik. Lalu seri lama dan seri baru keluar. Minuman bersoda ini mulai berlanjut dan pihak perusahaan ingin kembali mencermati. Kenapa sih orang komplain bisa begitu rupa? Lalu orang-orang yang dicatat nama dan nomor teleponnya dihubungi kembali. Saat semua dihubungi ada kesamaan ini. Yang pertama, yang komplain, yang sedih, yang nangis, ternyata tak pernah minum produk yang baru. Gak pernah minum produk yang baru. Lalu perusahaan kaget, loh produk baru kamu gak pernah minum. Kok sampai segitunya? Lalu bagaimana menurutmu produk lamanya? Gak pernah minum juga, saudara. Jadi produk baru gak pernah diminum, produk lama gak pernah diminum. Lalu kenapa komplain begitu rupa? Beredar di antara mereka, di tempat ini, di budaya kami, berubah itu tabu. Jadi gak perlu berubah. Biar apa yang ada dari sejak mulanya berlanjut begitu saja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu bisa menjadi orang yang tidak mau berubah karena kita punya pandangan yang salah. Bahwa berubah itu gak masuk akal, berubah gak bisa, aku sudah terlambat dan lain sebagainya. Bagi beberapa orang, mungkin bagi Anda adalah orang-orang pria, menangis menjadi sesuatu yang haram bagi Anda. Padahal menangis itu air mata dari surga. Ciptaan itu diproduksi di kantong mata. Surga juga yang membuat. Firman-Nya berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu bersedih, ada waktu untuk berbahagia. Ternyata menangis itu berguna. Satu kali saya mengurus konseling pasangan suami dan istri. Mereka dalam kondisi yang sukar karena sudah masuk ke perceraian. Lalu setelah ketok palu, pihak yang menggugat memutuskan untuk mengajukan banding. Dan banding diterima, rujuk lagi. Setelah rujuk ternyata jatuh bangun lagi dengan hadirnya pihak ketiga. Lalu melakukan pelayangan gugatan perceraian. Ketok palu, cerai. Tapi setelah ketok palu dia mengajukan kembali untuk dilakukan naik banding. Disitulah kami berjumpa. Saya sadar melihat situasi yang terjadi meskipun tak pernah mengalami, namanya dikhianati bukan hanya sekali dua kali, bertahun-tahun dan berulang kali. Itu menyebabkan luka itu di mana-mana bagi si wanita. Tapi saya juga sadar bahwa perceraian itu dilarang. Karena itu saya berkata kepada yang istri, apapun alasannya, saya mengerti bahwa itu luka. Tapi ketaatan untuk mempertahankan hubungan, itu tidak ada yang menggaransi membuat pasangan berubah. Keputusan ibu untuk mempertahankan itu satu hal saja, murni satu hal saja, bahwa itu bentuk ketaatanmu kepada Tuhan. Udah itu aja. Tidak menggaransi kalau rujuk untuk kedua kali setelah ketok palu ini, maka suamimu berubah. Silahkan dipikirkan. Singkat cerita, setelah dipikirkan, ibu itu berkata, saya akan terima bandingnya, rujuk lagi. Jadi kami masuk pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua saya bertanya, pertemuan ini sebelum dilanjutkan, saya mau bertanya dua hal dulu. Bisa nggak disepakati? Kalau sepakat kita lanjut, kalau enggak pertemuan bubar. Yang pertama, bisa nggak kalau menghadapi situasi sukar, kita tidak lagi menyentuh kata cerai? Bisa nggak? Suami istri tengok-tengok dan berkata, bisa. Oke, hal yang kedua. Bisakah bapak atau ibu yang punya komplain terhadap pasangan masing-masing tetap menerima pasangan seandainya pasangan tidak berubah? Mereka tengok-tengok dan berkata, bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita berlanjut dan pada waktu pertemuan ketiga, kasih karunia Tuhan sudah bekerja. Masalah yang dialami yang mulai terkuak di dalam sisi yang laki, ternyata dengan hubungan dari masa kecilnya.
inner child-nya. Masa kecil yang terluka ternyata membuat dia bisa memandang hidup itu dengan cara yang berbeda. Untuk berubah, kemauan ada, keterampilan dan kesanggupan tiada. Berapa banyak di antara kita ingin menjadi orang yang lebih baik, nggak main pukul kepada pasangan, nggak mau mengulang sejarah orang tua ke pernikahan Anda. Tapi meskipun maunya tidak pakai tangan, berujung Anda pakai tangan. Suatu kali ada seorang suami datang kepada saya dan bertanya, "Pak, saya bisa minta masukan untuk pernikahan kami menjadi lebih baik seperti apa?" Oh ya, waktu ngobrol-ngobrol saya notice orang ini berkata, "Kalau saya emosi, Pak. Kalau saya emosi, Pak." Lalu saya cut, "Kamu 2 kali berkata saya emosi. Emang kalau kamu emosi gimana sih? Kamu banting barang, kamu banting pintu, kamu pukul tembok, kamu pukul sesuatu, atau kamu hajar pasangan?" Lalu dia berkata, "Iya, saya juga hajar pasangan." Oke, kamu kan datang dengan inisiatif untuk memperbaiki hubungan. Kalau sampai ke titik itu, maka yang perlu dilakukan nggak bisa kita berdua. Saya juga perlu bertemu dengan pasanganmu. Singkat cerita, pertemuan dengan pasangannya terjadi, dan di momen itu saya bertanya, siapa yang memulai pembicaraan? Yang suami berkata, "Istriku aja dulu." Yang istri berkata, "Kamu yakin saya yang memulai? Nanti kalau saya mulai cerita, kamu potong di tengah jalan." Enggak. Biar kamu aja yang cerita. Baru memulai pembicaraan, yang suami sudah potong. Telinganya enggak kuat untuk mendengar perkataan dan penilaian dari sudut pasangannya. Ya kan, belum mulai apa-apa sudah kamu potong, sudah kamu aja. Enggak. Kamu aja. Aku mau dengar, aku mau diam. Singkat cerita, dari telinga dingin jadi makin panas dan makin panas. Sehingga mulai memuncak. Dia diperhadapkan pada pilihan. Menjadi orang yang mau menindaklanjuti dengan kesungguhan membangun pernikahan lebih baik atau tidak. Saya mengingatkan dia, kamu datang ke tempat ini bermula dari kemauan untuk memperbaiki pernikahan. Bagus. Dan pada saat kebutuhan untuk memperbaiki ternyata melibatkan istri, kamu ajak istrimu dan pertemuan ini terjadi. Bagus. Dari kelas 1 naik kelas 2. Bagus. Kamu hari ini memberi ruang untuk pasanganmu berbicara lebih dulu, meskipun sempat kamu potong-potong di tengah jalan, tapi akhirnya kamu mendengarkan meskipun wajahmu sudah merah dan mau berontak. Kamu kuasai diri. Bagus. Kamu kelas 1 SD lulus, kelas 2 SD lulus, kelas 3 lulus. Setiap naik kelas itu tantangannya lebih. Pertanyaan saya, kamu mau melanjutkan enggak? Karena wajahnya sudah merah, sudah melotot. Dia terbiasa, dia oke, dia itu sudah umum memperlakukan pasangannya dengan tidak pantas. Maki-maki di depan umum. Saya ingatkan aja kepada yang bersangkutan. Pilihan di tanganmu. Sekarang soalnya lebih menantang nih. Kamu yang biasa pakai tangan untuk hajar, kamu bisa tetap pakai tangan pulang dari tempat ini, hajar pasanganmu. Tapi ingat, ada resiko hukum yang kamu perlu tahu. Atau kamu keluar dari ruangan ini, kamu maki-maki saya, pendeta apa, bla bla bla. Kamu bisa maki-maki saya, maki-maki istrimu dan hajar istrimu. Tapi kamu tahu, setiap kekerasan dalam rumah tangga itu ada hukumnya loh. Atau kamu pilih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kamu berhasil, kamu selesaikan kelas 4 yang berat ini. Diam di sini. Selesaikan istrimu bicara sampai akhir. Anda tahu, dia kuasai diri, pegang kursi begitu kuat. Itu uapnya sudah dari sini, melotot merah. Sampai akhirnya kurang lebih 20 menit. Dia mulai bisa mereda, asapnya hilang semua, dan dia bisa punya kontrol diri. Bagus. Susah kan? Tapi saat upaya caranya tepat, menolong tepat guna kan? Terkadang orang melakukan KDRT bukan karena mau KDRT,
tapi emosinya tak terjaga, terpicu lalu meledak. Karena itu Anda yang mungkin di sini melakukan KDRT, cek emosi Anda tuh tipe panas atau tipe kapas. Tipe panas adalah tipe kalau Anda emosi Anda meletup seperti orang kena air panas, Anda langsung kibaskan. Gak ada kan orang yang kena air panas tetap cemplungin, oh ya enak. Gak ada saudara, begitu kena air panas lalu ditarik. Pada saat Anda menarik itu ibarat kalau Anda tersinggung, Anda marah lalu Anda berekspresi, setelah mengeluarkan Anda reda, yang terkena cipratan Anda yang jadi terluka. Tapi tipe kedua bukan menyalurkan emosi, justru tersumbat emosinya karena Anda tipe kapas. Anda menyumbat emosi Anda dengan dua hal. Satu, Anda merasionalisasi yang terjadi. Oh, pasanganku pulang dari kantor tiba-tiba marah. Mungkin dia lelah. Mungkin di kantor dia stres. Oh ya sudah. Meskipun hati Anda pedih, Anda coba rasionalisasi. Yang kedua, Anda gunakan daya lupa Anda supaya Anda tak terpengaruh. Karena bagi Anda konflik itu gak menyenangkan. Memang konflik itu gak ada yang menyenangkan. Tapi konflik pasti terjadi. Bukan untuk dihindari, disikapi. Nah karena Anda tipe kapas, emosi Anda tersumbat, Anda menjauhi konflik dan membiarkan diri jadi korban. Pertanyaan saya, seberapa kuat Anda menampung dan melupakan semua perkara? Seberapa kuat Anda pakai daya nalar? Bukankah kehidupan itu masalahnya bertambah dan terkadang bertubi-tubi nambah terus? Tidak sedikit orang yang berbahaya melakukan tindakan dikenal sebagai orang yang, loh gak nyangka ya. Orangnya tuh pendiam, tapi bisa begini. Gak nyangka ya. Diam-diam menghanyutkan. Nah saudara, Anda yang mungkin suka KDRT bukan karena menyukai, meskipun Anda melihat kok dihajar efektif. Di sisi lain menghajar kok tambah berontak. Tapi Anda melihat bahwa sebenarnya Anda tak nyaman dengan itu. Cek yang pertama, emosi Anda itu bagaimana? Tipe kapas atau tipe panas? Biasanya panas. Kalau gitu pasangan bantu supaya tidak mudah tertrigger. Tapi Anda yang panas punya tanggung jawab untuk kuasai diri. Jangan kena air panas dilempar ke orang. Kena air panas Anda obati. Anda punya tanggung jawab untuk kontrol diri. Yang kedua yang Anda lakukan, Anda perlu melihat jalur alternatif lain untuk menyalurkan emosi, bukan dengan pukul, dengan apa? Supaya Anda juga terlatih menyalurkan ke jalur yang benar, bukan terus ke jalur yang salah. Nah, berbicara perubahan ini, yang pertama, orang berpikir tabu. Yang kedua, orang tidak mau berubah karena berkata, aku mau berubah kalau dia berubah dulu. Aku masuk jalur alternatif, kalau pasanganku gak goda aku, jadi marah. Loh yang marah Anda kok. Kok Anda salahkan pasangan terus? Ada kalanya memang pasangan bisa men-trigger, tapi Anda harus lakukan tanggung jawab Anda. Yang ketiga, orang gak mau berubah, selain nunggu orang lain berubah, orang itu mau berubah sesuai ritmenya. Kalau tidak sesuai ritme dia, ya gak usah berubah. Sederhananya, orang gak mau berubah karena banyak alasan. Jadi kita perlu tahu, kita bisa terjebak dan kita perlu keluar dari jebakan dengan yang pertama. Kita menyadari ada orang-orang yang tidak mau berubah. Kalau bertemu dengan orang seperti itu, jangan gantungkan kebahagiaan Anda kepada perubahan mereka. Yang kedua yang saya ingin kita cermati bersama-sama, jangan fokus menanti perubahan orang atau perubahan lingkungan. Karena orang itu bisa gak berubah sampai akhir hayat. Buktinya Nabal. Dan Nabal ini bukan orang satu-satunya yang bencekno sampai akhir hayatnya. Bukan satu-satunya. Kita bisa menemukan orang-orang sampai akhir hayat itu menjengkelkan. Dikubur bukan ditangisi, disyukuri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kalau fokus menanti perubahan orang, kita akan menjadi tawanan. Tawanan orang tersebut.
Kebahagiaan kita di tangan Dia. Harusnya fokus kita adalah pada apa yang Tuhan inginkan di situasi yang ada. Oke, pasanganku belum berubah. Keluargaku toksik, lingkunganku toksik. Aku bukan menanti perubahan untuk pertemanan, lingkunganku dan keluargaku, tapi aku mau fokus apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan di lingkungan ini. Apakah aku meninggalkannya atau aku menggaraminya? Bagaimana caranya? Nah, saya ingin menceritakan kepada Anda contoh orang yang menggantungkan diri kebahagiaan tersebut pada situasi. Tanggal 12 Agustus 2019 yang lalu, ada restoran ayam goreng yang meluncurkan produk baru mereka, roti sandwich isi daging ayam diluncurkan. Dan saking viralnya promonya, banyak orang mencari. Tapi saking viralnya, di cabang-cabang yang ada, persediaannya selalu habis. Jadi bukan hanya satu orang yang gak pernah kebagian, ada banyak orang. Satu di antaranya bernama Craig Barr. Craig Barr ini saking pengennya roti sandwich isi ayam itu, dia bukan hanya keliling dari satu cabang ke cabang yang lain, antri dan selalu gagal, tapi dia juga suap pegawainya yang harganya kalau di kurs rupiah 50.000, dia bayar 350.000 supaya pegawai restoran itu simpankan satu untuk dirinya. Tapi ternyata uang suapnya ditilep oleh pegawainya, ditipu loh. Dia ditipu. Saking marahnya, dia akhirnya tuntut ke pengadilan kepada restoran ini. Bohong! Mana katanya ayam untuk semua orang, saya gak menikmatinya. Mana? Perusahaan ini perlu tahu, aku sudah keliling ke banyak cabang, gak pernah dapat, selalu kehabisan. Aku sudah minta bantuan orang dalam, ternyata ditipu. Perjalananku dari satu tempat ke tempat yang lain pernah banku bocor, sehingga aku tidak datang tepat waktu. Pulang ke rumah, aku diketawain keluarga. Restoran itu membuat aku mengalami kerugian yang besar. Dituntut, saudara. Lalu wartawan bertanya, kamu ini gimana sampai menuntut begitu? Yang mengalami seperti kamu kan banyak. Tapi apa bedanya dengan kasusmu? Dia berkata seperti ini, saya tidak bisa bahagia karena sandwich ayam ini terus berada dalam pikiranku. Aku gak bisa mikir yang lain. Aku gak bahagia. Setiap hari sandwich ayam. Dan aku gak dapatkan, aku gak bisa bahagia. Saudara, cerita itu mirip sama hidup kita jika kita terus menanti kebahagiaan terjadi kalau orang lain berubah. Kalau kita melihat 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14, saya akan bacakan untuk Anda. Nanti dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Kisah tentang Nabal dan Abigail juga. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu. Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini, yaitu pengikutnya dia yang memberikan pesan kepada Nabal, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Jadi kalau minta tolong, minta belas kasih dalam tanda petik, itu sudah momennya. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Anda perhatikan, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud. Daud itu merendahkan diri.
dengan menyebut dirinya sebagai anak Nabal, orang yang lebih kecil dari dia, dan orang-orang utusannya adalah hamba-hamba Nabal. Ayat 11. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Apakah Nabal itu hilang ingatan, gak kenal Daud? Ternyata enggak. Karena kalimat lebih jauh, siapakah anak Isai itu? Jadi Nabal itu tahu siapa Daud. Ini orang bukan orang biasa. Ini pahlawan perang. Lebih jauh dikatakan, pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Dia tahu siapa Daud dan apa yang sedang terjadi kepada Daud. Dia tahu. Ayat 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi ini sebetulnya jawaban kasar, saudara. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Perhatikan ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara, Daud itu ahli perang. Dia bukan orang yang emosional. Sedikit-sedikit emosi perang, enggak. Kalau dia begitu main emosi, bukan pakai logika dan taktik, dia pasti sudah kalah sejak lama. Dia itu kepala dingin. Dia main strategi, karena itu banyak kemenangan pada waktu Tuhan menyertai. Sampai orang yang kepala dingin ini bisa meledak emosinya, berarti Anda bisa bayangkan pada waktu saya membaca dan berkata kepada Anda, ini perkataan yang sarkas. Di telinga Daud itu bikin panas, karena dia benar-benar dihina. Sampai dia berani ambil tindakan, habisi Nabal dan semua orang yang beserta dia. Ayat ke-14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia, Nabal, memaki-maki mereka. Emang enak dimaki, saudara? Gak ada. Bukankah kita tidak mau dimaki? Ayat 18 dan 19. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 surkat dan sebagainya. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal tidak diberitahukannya. Dari mana saya berkata Abigail ini pernah terjebak dalam pernikahan yang sukar, tapi dia ternyata bisa keluar dari perkataan dan tindakan yang dilakukan. Dia bisa menjadi orang yang berkata, oh Daud mau habisi suamiku. Wah, puji Tuhan, habis dah suamiku yang kelakuannya, wataknya begitu. Habis, puji Tuhan, aku merdeka. Gak gitu. Dia tidak berkata, yes, bahkan yang membalas dendam bukan aku, lewat Daud. Salah sendiri, salah Nabal sendiri. Orang minta tolong pada waktunya sudah ada hari raya, kok malah dimaki-maki. Wah, dia tinggal tunggu waktunya suaminya dihabisi. Bukan itu kan yang kita baca? Yang kita baca adalah karena ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya bukan kepada perubahan suaminya, tapi menggantungkan kebahagiaan pada apa yang ia harus lakukan seturut firman Tuhan di situasi yang sukar, di situasi yang gak enak. Itulah yang membuat dia akhirnya terima upah dari Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat lebih jauh, Nabal, tanpa sepengetahuan Nabal, Abigail menemui Daud. Dan karena perkataan Abigail, Daud membatalkan keputusannya untuk membunuh orang-orang dan Nabal. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu semua diperhitungkan. Jadi mau keluar,
dari situasi yang sukar dan bersinar dari keadaan yang ada. Yang pertama, sadari, terima kenyataan ini. Ada orang-orang yang gak bisa berubah. Karena itu yang berubah harus dari kita. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah letak kebahagiaan kita digantungkan kemana? Kita harus gantungkan dari perubahan orang lain kepada perintah Tuhan itu apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang berpikir pernikahan saya buruk. Pernikahan saya gak ada harap. Gini saudara, kalau Anda berkata seperti itu, saya gak mengerti kenapa Anda sudah sampai ke titik kesimpulan yang ada. Tapi saya mau beritahu Anda, ada indikasi yang bisa dipakai untuk membuat kita mengerti sebetulnya kita itu dalam pernikahan yang buruk, dalam pernikahan yang baik, atau dalam pernikahan yang menuju baik. Indikasinya adalah apakah ada upah yang Anda terima dari pembentukan karakter yang terjadi dalam hubungan Anda. Saya ulangi, apakah ada upah yang Anda terima dari pembentukan karakter yang Anda terima, dari pembentukan karakter yang terjadi. Contohnya, Anda itu mengalah kepada orang yang menyakiti Anda, kepada pasangan. Anda melakukan yang baik, bertanggung jawab sebagai pasangan yang sebagaimana mestinya. Pada saat Anda melakukannya, ada orang-orang yang merasakan itu, tapi diam aja. Kenapa? Karena mereka tak terbiasa untuk mengekspresikan itu dalam bentuk kata-kata. Kenapa tak bisa mengekspresikannya? Karena memang tumbuh besar dalam keluarga orang tua yang tidak mengekspresikan. Itu menurun menjadi luka serapan. Nanti di ibadah selanjutnya saya akan bahas itu. Ada hal-hal yang terjadi, tumbuh dan merasa wajar kalau menjadi orang menerima hal yang baik tanpa ekspresi. Padahal Anda butuh ekspresinya. Karena itu dia menyimpan di hati, oh pasanganku mengalah ya. Pasanganku mengalah. Kalau yang sederhana mulai mungkin dia berucap thank you atau sorry ya. Atau mungkin bukan bentuk kata-kata, tapi dengan dia menunjukkan sikap menghargai Anda. Itu berarti bentuk upah yang Anda terima pada saat Anda mengalami tempaan karakter, yaitu mengalah. Apakah Anda paham? Saya coba pelan-pelan, apakah Anda mengerti? Jika Anda mengerti bisa lambaikan tangan saudara. Oke. Itu tempaan karakter, mengalah contohnya. Dan upahnya adalah pasangan memberikan kata-kata misalnya sorry kah, atau bentuk ekspresi bahasa tubuh yang menghargai. Upah paling tinggi adalah pasangan tersebut akhirnya berubah. Aduh, aku tuh seenaknya terus sama pasanganku. Masakan gitu sih? Ya sudah, aku juga mau sadar pasanganku juga punya hati. Aku mau ikut jaga perasaannya deh. Nah, itu upah yang paling tinggi. Perubahan hidup pasangan karena melihat Anda berfungsi dalam rumah tangga. Kalau Anda belum mencapai puncak kebahagiaan lewat pernikahan yang sehat, tapi Anda melihat ada indikasi-indikasi ini dalam hubungan Anda jangan katakan pernikahan Anda itu buruk. Yang perlu Anda lakukan adalah apa yang masih kecil dan sederhana ini dijagai dan dikembangkan. Supaya apa yang Anda harapkan, Anda bisa rasakan pernikahan yang sehat, relasi ini membawa kebahagiaan. Hanya karena Anda melihat pasangan yang bahagia, bukan berarti mereka otomatis menerima begitu nikah. Anda gak tahu aja bagaimana banting tulang dan air mata yang mereka harus terima, harus jalani. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda sekali lagi melihat ada indikasi tersebut, Anda sebetulnya jangan berkata pernikahan Anda buruk. Karena Anda bisa melihat ada hal yang baik yang Anda terima. Jaga, rawat, hargai hal itu. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang yang keluar dari situasi terjebak. Rekayasa ulang kehidupan Anda. Rekayasa ulang kehidupan Anda. Tata ulang kehidupan Anda. Dan tentukan keputusan Anda. Ada seorang lawyer yang terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut namanya, saya rasa banyak dari Anda tahu. Dia sudah menjadi lawyer yang ternama dan berhasil 35 tahun. Dia berkata,
Buat apa semuanya itu? Karena meskipun aku punya banyak kekayaan, semua tersimpan di bank. Aku gak bisa habiskan seenaknya. Bahkan untuk makan pun aku harus membatasi sebatas kesehatan. Jadi aku tidak bisa menikmati seenak-enaknya semua yang telah kuhasilkan ini. Orang itu juga terjebak. Bukan terjebak di dalam kesedihan dan kesengsaraan karena kemelaratan, karena kegagalan. Tapi dia terjebak karena tak bisa melihat Tuhan di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia gak tahu lewat keberhasilan yang dimiliki apa yang harus dikerjakan. Dia tidak tahu dari apa yang dia miliki, apa yang harus diperbuat. Masuk jebakan yang beda dengan jenisnya, dengan orang umumnya. Tapi berbicara soal merekayasa ulang, itu berarti kita melihat kembali hidup yang kita jalani itu seperti apa. Sokrates berkata, hidup yang tak pernah dicek, tak pernah dievaluasi, itu hidup yang tidak layak dijalani. Jadi dengan kata lain, kita itu melakukan recheck ke hidup kita, itu perlu sekali. Apakah yang kita jalani itu benar atau enggak? Nah, bagaimana kita merekayasa ulang hidup ini? Yang pertama, kalau hari ini Anda merasa Anda terjebak dalam situasi yang sukar, Anda perlu lihat Anda terjebak di situ karena kesalahan Anda atau karena Tuhan izinkan. Saya ulangi, itu karena terpaksa atau karena Tuhan izinkan. Suatu kali ada seorang dari luar negeri hubungi saya, lalu dia berkata, Pak bisa bantu pernikahan kami. Saya nggak kenal orangnya, baru perkenalan by phone dan lain sebagainya. Karena dua-duanya, satu di luar negeri, satu di pulau lain, bukan di Jakarta, bagi saya sulit untuk menolong. Tapi paling tidak saya dengar dulu supaya bisa memberi masukan. Orang itu terjebak dalam pernikahan karena salahnya sendiri. Dia sudah punya orang tua yang berkata, sudah jangan nikah deh, jangan nikah. Istrimu memang sudah tiada, tapi pasangan yang ini itu bukan pasangan yang buru-buru kamu nikahi. Sudah kenali dulu. Tapi dia berkata, enggak, ini pasangan yang tepat. Bukan hanya orang tua, tetapi teman-teman berkata, jangan. Singkat cerita, semua proses pernikahan dilakukan. Pada waktu harus terbang ke Indonesia, di pesawat dia berkata, kalau ini lancar semua berarti Tuhan izinkan. Kalau Tuhan buat batal mendadak berarti Tuhan tidak izinkan. Saya berpikir, maaf saudara, ini doa yang kurang ajar. Sudah tahu banyak orang berkata jangan kamu berbuat seperti itu. Singkat cerita benar, datang ke Indonesia, nikah. Setelah nikah, dia harus bereskan suratnya di negeri asalnya, lalu datang kembali. Pada saat datang kembali, istrinya tak mau ditemui kecuali ada duit. Pintu rumah ditutup, hanya dibuka kalau ada duit. Ini real, ada duit. Karena itulah dia minta, tolong Pak, saya harus gimana? Tolong beritahu istri saya. Orang ini terjebak karena kesalahannya sendiri. Sudah banyak yang memberi nasihat, malah terus jalan. Kalau Anda seperti itu, Anda perlu sadar, Anda terjebak karena kesalahan, bukan karena Tuhan yang menyebabkannya. Siapa yang kita bisa temukan sebagai contoh orang yang melewati masa sukar karena izin Tuhan? Orang Israel. Orang Israel masuk tanah Kanaan melewati padang gurun. Itu proses yang Tuhan izinkan untuk mematangkan, mendewasakan mereka. Dan itu terjadi. Karena itu pada saat Anda melihat diriku ini apakah akan jadi fosil? Kalau iya, kenapa harus jadi fosil? Posisiku sekarang ini di sini itu karena kesalahanku, konsekuensi yang aku harus tanggung, atau karena izin Tuhan karena memang aku harus melewatkannya. Jika itu kesalahanku, aku harus berbuat apa supaya menanggungnya dan aku bersikap dengan benar. Kalau perlu melibatkan konselor atau pemimpin untuk bisa berdiskusi, terima masukan, lakukan itu. Tapi jika itu menjadi proses yang perlu Anda jalani, Anda bersabarlah karena rencana Tuhan besar untuk kehidupanmu. Yang kedua, bukan hanya mengevaluasi Anda terjebak itu karena lubang yang kau buat atau bukan. Yang kedua, Anda dalam perjalanan kembali kepada Tuhan,
tetapkan pagar di kanan kiri. Pagar yang pertama adalah aturannya. Dan pagar yang kedua adalah apa nilai yang Anda bangun di balik aturan ini. Banyak orang berkata, oke, aku gak mau berhutang lagi. Supaya gak terjadi dikejar debt collector dan lain sebagainya. Aku mau manage keuanganku lebih baik. Banyak orang pengennya buat aturan, gak boleh begini, gak boleh begitu. Tapi tak tahu arti atau nilai yang dibangun pada saat menetapkan aturan. Antara aturan dengan nilai yang dikerjakan bertolak belakang, gak ada kaitannya. Sehingga orang lelah karena hidup dari peraturan ke peraturan selanjutnya. Contoh apa yang kita bisa jadikan sebuah aturan dan nilai yang mengikuti aturan tersebut? Saya rasa mudah. Anda dalam rumah tangga menurut saya punya nilai ini. Kalau makan, duduk. Kalau makan, jangan banyak bicara dengan mulut penuh. Kalau makan, ya makan dengan baik. Kita punya banyak aturan. Dan kita salah satu aturan yang umum adalah kalau makan dihabiskan. Itu aturan. Nilai apa yang kita bangun di balik aturan itu? Pada waktu makan harus habis karena itu menghargai yang menyediakan. Apakah Anda paham? Itu contohnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tutup dengan ini. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan izinkan, bukan karena kesalahan. Saya tadi pagi, siang, saya sempat bersaksi tentang ini. Hari ini, tahun ini adalah tahun ke-7 dari perubahan hidup yang begitu signifikan dalam keluarga kami. Tahun 2016, tepatnya tanggal 16 Agustus, istri saya mendadak drop, tak sadarkan diri selama 1 bulan. Kami harus berpindah dari ICU 1 ke ICU yang lain, dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Singkat cerita, vonis dokter dari infeksi otak ke tumor batang otak, kemudian berujung kepada stroke batang otak. Jadi kalau Anda tahu stroke itu layu setengah, kedua-duanya layu istri saya. Dari gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya tangan kanan setelah diterapi mulai bisa bergerak. Pada momen-momen demikian saya melewati tantangan yang pertama. Karena istri setelah bisa berkomunikasi bertanya, kenapa aku gak mati aja? Kenapa dari orang yang aktif dan kita tahu gak ada dosa, hidup kita lurus-lurus aja, semuanya ini terjadi. Dan tak ada penyebab yang ditemukan sehingga ujungnya demikian. Kami berkomunikasi melalui huruf yang saya print A sampai Z di kertas dan istri dan saya komunikasinya melalui itu. Saat bisa komunikasi dia mengutarakan tersebut dan saya menguatkan dia dan kita menjalaninya. Saya merawat istri saya dengan akhirnya kedua anak kami juga yang masih kecil semua kumpul sama-sama. Menjalani tahun demi tahun yang hari ini sudah jauh progresnya dari yang saya ceritakan kepada Anda. Tapi ada sebuah momen yang pada saat saya merawat istri saya sudah memposisikan istri saya di kamar mandi untuk mandi dan anak saya sedang di luar kamar. Saya tinggal di tempat di mana tidak ada water heater waktu itu, jadi saya kalau mau memandikan harus siapkan air panas. Saya pakai ember, angkat air panas dan pada waktu mengangkat buka pintu ternyata handle-nya lepas, kena kaki kiri saya. Dan air panas di mana-mana. Pada waktu itu saya langsung otomatis teriak kepada anak saya, jangan masuk kamar, air panas di mana-mana. Dan karena istri saya mengetahui apa yang terjadi, tapi tak melihat karena tak bisa berbuat apa-apa, maka istri sempat menangis dan khawatir. Saya coba tenangkan di posisi dia di kamar mandi, saya di kamar. Dengan kesakitan saya coba cari tahu gimana menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, saya masuk kamar mandi dengan kesakitan saya coba atasi dengan air dingin. Setelah lebih baik sambil menahan sakit, saya rawat istri saya. Kemudian saya selesaikan di luar. Istri saya istirahat, saya jalan ke rumah sakit. Kena air panas golongan 2B, jadi sebulan. Selama 1 bulan, gak mudah. Karena saya tetap merawat istri saya tetap bekerja dan pelayanan, saya tetap mengurus anak saya. Dan kaki saya untuk berdiri butuh waktu 30 menit kurang lebih. Dari duduk ke berdiri dan untuk beraktivitas. Itu pun diseret.
Setelah diseret untuk tiduran supaya lebih enak, itu butuh waktu 30 menit lagi karena syarafnya kena. Dengan situasi yang terjadi, ada momen di hari Senin, saya selesai mengurus anak saya sekolah, istri saya di tempat duduknya, saya tiduran, saya pegang tangan istri saya dengan berkata, "Yang, kalau orang melihat kita, pasti bisa menilai kita ini pasangan malang. Kamu kondisinya demikian. Aku seperti itu. Kita ini seperti pasangan malang. Tahukah Anda, pada masa semua proses kami jalani, saya itu berdoa untuk banyak hal supaya Tuhan jawab doa kami. Kalau ada 10 permintaan yang saya ajukan kepada Tuhan, 9 dijawab, 1 untuk kesembuhan istri enggak Tuhan beri. Dan kali itu pada waktu saya harus menjalani padang gurun, saya kena air panas. Dan selesai saya berkata kita ini kayak pasangan malang. Kalau orang lihat, tiba-tiba di hati saya ada suara yang keras berkata, "Jangan kaget ya. Jangan salah. Tidak pernah ada ceritanya penderitaan lebih besar dari kemuliaan." Itu suara teriak di hati saya. Di tengah kamar kami hanya berdua, saudara. Hati meledak. Saya tuh melayani Tuhan sejak saya 13 tahun. Sampai usia 30 sekian kejadian itu, lalu saya mendengar suara itu. Saya melayani Tuhan tuh sungguh-sungguh. Tapi siang hari itu, saya berkata, "Tuhan, aku tahu aku salah." Proses tentang kejadian istri saya mengalami kondisi itu, dan saya mengalami ini, gak ada kaitannya dengan Tuhan yang berbuat. Tapi ini proses yang harus saya jalani. Bagi kami, apa yang kami jalani hari ini, kami bukan hanya memenangkan jiwa bawa ke Tuhan, tapi juga bertemu dengan banyak jiwa yang sudah di dalam Tuhan dan putus asa. Tidak sedikit yang mau bunuh diri, bukan dalam ancaman, tapi memang sudah melakukannya. Entah karena gagal, karena racunnya tidak berfungsi, begitu rupa, dan orang-orang itu kan dipertemukan kepada kami. Lalu mereka bisa melihat hal yang buruk bisa dialami, bukan karena selalu Tuhan menghendaki, tapi untuk dilalui. Dan orang-orang tersebut kami lihat dari patah harapan, jadi orang yang punya harapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengkhotbahkan ini bukan dari teori untuk Anda. Saya khotbahkan ini dari hidup yang kami jalani. Hari ini saya menantang Anda semua. Bukan sebagai orang muda yang kurang ajar, tapi sebagai seorang muda yang menyadari bahwa kehidupan yang dijalani bisa penuh lubang dan tantangan. Tetapi karena Tuhan setia, jangan pernah putus asa. Engkau tak perlu jadi fosil apapun bentuk bandaranya. Karena Anda bisa menjadi orang yang merdeka jika Tuhan kau libatkan. Rekayasa ulang kembali hidupmu dan kesungguhanmu ikut Tuhan. Maka kemuliaan yang jauh lebih besar dari semua penderitaan akan kau terima. Anda belajar sesuatu? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan.